Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Putra Apin, berasal dari kelas instrumentasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik interfacing. Yang pertama adalah konfigurasi saluran. Konfigurasi atau pengaturan saluran transmisi adalah transmisi data antara transmitter dan receiver dalam mengirimkan data menggunakan perangkat atau interface yang ada. Dibedakan atas dua karakteristik. Yang pertama adalah dupleksitas atau arah dan waktu pengiriman sinyal, dan yang kedua bentuk susunan, yaitu topologi atau bentuk susunan fisik dari suatu perangkat komunikasi data. Yang selanjutnya adalah dupleksitas. Yang pertama adalah simplex atau pengirim sinyal atau data dalam satu arah saja. Contohnya adalah televisi dan radio. Kedua, half duplex atau semi duplex adalah pengiriman sinyal atau data dua arah tidak dalam waktu yang bersamaan. Contohnya adalah radio walkie-talkie atau handy-talkie. Ketiga, full duplex adalah pengiriman sinyal atau data dua arah dalam waktu yang bersamaan. Contohnya adalah telepon atau HP. Selanjutnya adalah topologi. Nomor satu adalah topologi komputer. Bentuk susunan komputer dalam jaringan terbagi menjadi yang pertama adalah A. Topologi fisik. Contohnya adalah bus, ring, star. Dan yang B adalah topologi logik, yaitu internet, FDDI, dan token ring. Yang kedua, topologi saluran. Bentuk susunan atau posisi perangkat media transmisi dalam memberikan data terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah point to point dan kedua adalah multi point. Topologi saluran atau point to point. Point to point adalah saluran pengiriman data yang melibatkan dua stasiun pengiriman data saja. Yang pertama, yang karakteristiknya adalah transmisi data antara transmitter sebagai stasiun primer hanya dapat berkomunikasi dengan satu saluran sekunder saja. Yang kedua, antara receiver dan tidak mempunyai hubungan. Receiver hanya berhubungan ke transmitter saja. Dan yang ketiga, transmisi data cepat karena antar tiap receiver tidak mempunyai hubungan. Topologi saluran multipoint. Multipoint adalah topologi yang saluran pengirim data yang melibatkan lebih dari dua stasiun pengiriman data saja. Karakteristiknya adalah transmisi data antara transmitter sebagai stasiun primer dapat berkomunikasi ke semua stasiun sekunder yang ada. Kedua, antara receiver mempunyai hubungan. Yang ketiga, transmisi data lambat karena adanya sistem antrian. Apa itu interfacing? Nah, interfacing secara umum merupakan perlakuan atau usaha untuk menghubungkan antar suatu sistem rangkaian berbasis mikroprosesor dengan suatu sistem rangkaian luar. Rangkaian luar ini dapat berupa perangkat keras komputer dalam dunia jaringan dan multimedia. Interfacing sering disebut koneksi atau connection. Karakteristik interface. Pertama, mekanik atau menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DTE dan DCE. Dari kedua, elektrik, harus dilakukan dengan level tegangan dan waktu perubahan tegangan baik DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Dan karakteristik ini menentukan rate data dan jarak yang bisa dicapai. Dari ketiga, fungsional atau fungsi-fungsi tersebut diklasifikasikan dalam beberapa kategori: data, kontrol, timing, dan grounding. Dan keempat, prosedural, untuk menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. Interface perangkat pemrosesan pengiriman data terbagi dua, yaitu virtual 24 dan
Perangkat interface mengirimkan data yang memiliki 24 pin atau konektor, dan yang kedua hanya menetapkan aspek-aspek fungsional dan prosedural atau menunjuk pada standar lain untuk aspek-aspek elektrik dan mekanik. Ciri: memerlukan daya kurang lebih 3 volt dan transmisi data half flag. Terakhir, memiliki 24 pin atau konektor berupa lampu LED. Nah, seperti ini gambarnya. Ini adalah spesifikasi elektrik. Pertama, menentukan potensinya di antara DTE dan DCE. Nilai-nilai diterjemahkan sebagai data binar atau sebagai kontrol, tergantung rangkaian atau tegangan lebih negatif dari 3 volt diterjemahkan binary 1, lebih positif diterjemahkan binary 0. Ini terakhir, rate sinyal 20 kbps dan jarak kurang dari 15 meter. Spesifikasi fungsional. Rangkaian dikelompokkan dalam kategori 1 data, 2 kontrol, 3 timing, 4 grounding. Bila terdapat satu rangkaian data pada masing-masing arah, operasi yang dilakukan adalah pull do flag. Dan bila terdapat dua rangkaian data sekunder, operasi yang dilakukan adalah halt do flag. Dan kedua, ISDN atau Integrated Service Digital Network. ISDN adalah pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. ISDN broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan data digital tingkat tinggi. Ciri-cirinya adalah: pertama, memerlukan daya kurang lebih 5 volt. Yang kedua, transmisi data full do flag. Tiga, memiliki 8 pin konektor berupa lampu LED. Dan yang terakhir, antara transmitter dan receiver memiliki sumber daya sendiri. Prinsip ISDN. Pertama, mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas. Kedua, mendukung aplikasi switches dan not switches. Dan yang ketiga, ketergantungan pada koneksi 64 kbps, circuit switching dan packet switching pada 64 kbps untuk suara digital. Keempat, arsitektur protokol berlapis. Terakhir, macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi ISDN. Struktur transmisi. Struktur transmisi. Yang pertama adalah basic access, biasa disebut basic rate access control, disebut juga basic rate interface atau BRI. Untuk itu kebutuhannya untuk keperluan individual user, perumahan dan kantor kecil. Komposisi 2B plus D dan 16 kbps plus sinkronikasi dan framing sama dengan 1192 kbps. Kalau tanpa sinkronisasi dan frame 144 kbps. Digelar pada jaringan kabel tembaga yang sudah ada. Dan kedua adalah primary service, disebut primary rate access atau PRA. Disebut juga primary rate interface atau PRI. Untuk keperluan user yang membutuhkan kapasitas yang lebih besar untuk kantor-kantor yang memiliki PBX atau LAN. Komposisinya adalah di Amerika Serikat 23B plus 6D, di Eropa 30B plus D. Bisa juga digunakan untuk mensupport kanal H, misalnya 3H0 plus 0 plus D. Spesifikasi electrical ISDN. Pertama adalah format data encoding bergantung pada data rate. Untuk data rate sebesar 190 kbps menggunakan pengodean standar prosedur dari. Ketiga, untuk primary rate menggunakan dua pilihan, yaitu 1544 mbps menggunakan alternatif mark interface atau AMI dengan B8ZS dan 2.2048 mbps menggunakan AMI dan HDB3. Sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya ucap atas kurang lebihnya saya ucapkan
Mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.